Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid yang disusun oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di bab yang kedua, bab yang berbicara tentang keutamaan tauhid. Dan keutamaan tauhid yang paling besar, yang paling kita harapkan adalah dengannya kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki dalil yang kedua. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit. Beliau adalah salah seorang dari kalangan sahabat Ansar, Abul Walid dari suku Khazraj, dan beliau termasuk peserta perang Badar. Wafat di Romlah tahun 34 Hijriah, dan ketika itu umur beliau sudah 72 tahun. Inilah diantara hadis yang beliau riwayatkan kepada kita. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi, bersyahadat, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang diucapkan kepada Maryam, dan ruh darinya, yaitu ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan bahwasanya surga itu benar dan neraka juga benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga berapapun amalan yang dia kerjakan. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian, dalil yang kedua pada bab yang kedua, bab tentang keutamaan tauhid. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita 4 pokok akidah. 4 pokok akidah yang harus dimiliki seorang muslim, dan Nabi SAW mengabarkan jaminan surga bagi yang memilikinya. Pokok akidah yang pertama adalah akidah tauhid.
yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Inilah yang disebut nomor satu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan inilah akidah yang paling mendasar dan sebab utama seseorang meraih keutamaan masuk surga dan selamat dari api neraka. Oleh karena itu, Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Wa anna Allaha yukaffiru bihi dzunub, dan bahwasanya Allah menghapuskan dosa-dosa dengan sebab tauhid. Karena dari 4 akidah yang menjamin seseorang masuk surga, nomor 1 disebutkan tauhid, menunjukkan keutamaannya. Dan bahwa itulah sebab utama dosa-dosa kita diampuni. Karena kita nggak mungkin masuk surga kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kita pun paham, tauhid adalah sebab utama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan tauhid adalah yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Walhamdulillah, ini sudah sering kita pelajari, tapi sangat penting untuk selalu kita ulang-ulang dan kita ajarkan kepada orang lain. Dan di dalam hadis ini ada tambahan faidah, yaitu Nabi SAW bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada tambahannya, wahdahu la syarikalah. Mari kita lihat lafaz yang disebutkan Nabi SAW. Kata beliau, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersyahadat, bersaksi, la ilaha illallah wahdahu, yang satu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Syahadat itu jamaah sekalian, kalau kita terjemahkan, hanya singkat sekali, artinya bersaksi. Tapi maknanya di dalam syariat lebih dalam. Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid menjelaskan, man syahida, barang siapa yang bersyahadat atau bersaksi, maknanya adalah man takallama biha arifan limaknaha amilan bimuqtadaha batinan wa zahiran. Orang yang mengucapkannya dalam keadaan dia tahu maknanya, serta dia amalkan konsekuensinya secara batin maupun zahir. Ini arti orang yang bersyahadat. Saya ulangi. Orang yang bersyahadat itu maknanya adalah man takallama biha, orang yang mengucapkannya, arifan limaknaha, dalam keadaan dia tahu artinya, amilan bimuqtadaha, serta dia amalkan konsekuensinya, batinan wa zahiran, baik secara batin maupun zahir. Inilah makna syahadat. Sehingga kata beliau, fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yakin wal amal bimadluliha. Kalau begitu, wajib ada di dalam syahadatain, dalam 2 kalimat syahadat, ilmu tentangnya, keyakinan terhadap kebenarannya, dan mengamalkan maknanya. Kesimpulannya, kata beliau, syahadat itu harus terpenuhi padanya 4. Yang pertama, ilmu tentangnya.
Yang kedua, kita ucapkan. Yang ketiga, kita yakini kebenarannya. Yang keempat, kita amalkan maknanya atau konsekuensinya. Lalu apa makna la ilaha illallah? Maka kita akan paham makna la ilaha illallah kalau kita tahu dua rukun yang terkandung di dalamnya. Rukun yang pertama terdapat dalam la ilaha yang disebut an-nafyu, penafikan. Maknanya adalah kita ingkari, kita salahkan, kita berlepas diri, kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua terkandung di dalam illallah, yaitu al-itsbat, penetapan. Maknanya adalah kita tetapkan keyakinan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Makna ini terdapat dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi." Barang siapa yang ingkar kepada tagut, yaitu dia menyalahkan dan berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah, wa yu'min billahi, dan dia beriman hanya kepada Allah, yaitu hanya Allah sebagai sesembahannya, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Para ulama salaf menafsirkan yang dimaksud dengan tali yang sangat kuat adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna wahdahu, hanya dia yang satu saja, maka ini adalah kalimat takkid, penekanan. Penekanan terhadap apa? Terhadap illallah. Sedangkan kalimat la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ini juga takkid, penekanan terhadap apa? La ilaha. Jadi wahdah, at-ta'kid lil isbat, penekanan terhadap isbat bahwa hanya Allah yang satu saja yang berhak disembah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, adalah at-ta'kid lin nafyi, penekanan terhadap an-nafyi, bahwa semua yang disembah selain Allah adalah batil. Inilah jemaah sekalian pokok akidah yang pertama. Akidah tauhid yang terkandung di dalam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wajib kita yakini maknanya, kita ucapkan kalimat ini, dan kita yakini kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Meragukannya adalah pembatal keislaman, apalagi sampai mengingkarinya. Dan kita amalkan konsekuensinya. Bagaimana cara mengamalkan konsekuensinya? Ada dua bentuk pengamalan. Yang pertama, pengamalan dengan hati, yaitu hati kita menyalahkan dan membenarkan. Menyalahkan semua yang disembah selain Allah dan membenarkan hanya Allah yang berhak disembah. Yang kedua, pengamalan dengan seluruh anggota tubuh kita. Caranya bagaimana? Kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Maka tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang dimaksud mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Pokok akidah yang kedua dalam hadis ini adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan dua rukun keimanan kepada beliau. Yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah.
Yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, dua pokok keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua rukun keimanan atau dua rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Pertama, kita imani beliau sebagai hamba Allah. Maksudnya adalah beliau hanya manusia biasa sama seperti kita, yang tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak memiliki hak untuk disembah. Dan ini Allah tegaskan di dalam banyak ayat. Di antaranya di akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Ini penegasan yang sangat terang. Aku hanyalah manusia seperti kalian. Begitu pula di surat Al-A'raf ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan kepada mereka wahai Muhammad, "La amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Aku tidak punya kuasa untuk diriku sendiri, baik memberi manfaat ataupun menolak mudarat, kecuali yang Allah kehendaki. Jadi jangankan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri saja, beliau nggak punya kuasa apa-apa. Bagaimana lagi bisa menolong orang lain? Maka beliau tidak pantas untuk disembah. Dan apabila beliau tidak pantas untuk disembah, selain beliau tentu lebih tidak pantas lagi. Allah dalam lanjutan ayat juga menyuruh beliau untuk menegaskan bahwa beliau tidak tahu perkara gaib. "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su." Andai saja aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Namun faktanya Nabi SAW tidak tahu perkara gaib, sehingga beliau tidak bisa memprediksi, tidak bisa memastikan atau memperkirakan akan ada bahaya datang menimpa beliau. Maka beliau pun tertimpa bahaya, contoh di perang Uhud. Kepala beliau berdarah dan gigi beliau pecah. Insyaallah ta'ala ada pembahasan tentang kisah perang Uhud di kitab ini juga, di bab yang ke-15. Menunjukkan kepada kita Nabi SAW hanyalah manusia biasa, sama seperti kita, tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak berhak untuk disembah. Kalau begitu, selain beliau lebih tidak pantas lagi untuk disembah. Yang kedua, kita imani beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jemaah sekalian, wajib bagi kita tunduk patuh terhadap semua ajaran beliau. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun telah menetapkan menaati beliau adalah jalan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Begitu pula Allah menetapkan bahwa menaati beliau sama saja dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-80. "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, orang yang menentang Rasul, menyelisihi petunjuk beliau, berarti dia juga menentang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghukumnya tersesat. Ini bahaya menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Hukuman yang Allah akan timpakan kepada pelakunya, dia akan disesatkan. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah
yaitu akan tersesat serta ditimpa azab yang pedih. Begitu pula jemaah sekalian, karena kita mengetahui beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mencintai beliau melebihi cinta kita kepada seluruh makhluk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman setiap kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dan juga jemaah sekalian, makna beliau adalah hamba Allah, itu juga berarti beliau adalah orang terbaik dalam menghamba atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliaulah hamba yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Kalau begitu, beliau juga harus menjadi orang yang paling kita cintai. Inilah yang disebut dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, secara garis besar keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rukunnya ada dua. Mengimani beliau sebagai hamba Allah dan mengimani beliau sebagai utusan Allah. Dan dua hal inilah di antara pokok pembeda kita dengan Nasrani dan Yahudi. Kita beriman kepada Nabi SAW sebagai hamba Allah, itu yang membedakan kita dengan umat Nasrani, yang menuhankan Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Kita beriman Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tunduk patuh terhadap ajaran beliau. Kita pun memuliakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang membedakan kita dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka menentang para nabi dan rasul, bahkan membunuh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kita masuk pokok akidah yang ketiga dalam hadis ini, yaitu keimanan kita kepada Nabi Isa alaihi salam. Dibahas khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, sangat bertepatan dengan sebentar lagi umat Nasrani akan mengadakan hari ulang tahun beliau, yang mereka sebut hari Natal. Perayaan hari ulang tahun Nabi Isa alaihissalam menurut keyakinan mereka. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di antara tugas utama beliau di muka bumi ini adalah mendakwahi umat Nasrani. Buktinya apa? Di antaranya hadis ini. Hadis ini di antara buktinya. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, di antara tugas utama beliau adalah mendakwahi umat Nasrani. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, siapa yang melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan kita, umat beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka saatnya kita umat Islam, terutama di momen seperti ini, untuk mengingatkan umat Nasrani. Sampaikan hadis ini. Soal mereka terima atau tidak, mereka senang atau malah tersinggung, itu nggak usah kita pikirkan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada mereka atau tidak memberi hidayah kepada mereka. Tugas kita menyampaikan. Kalau kita khawatir nanti mereka tersinggung, nggak akan bisa kita berdakwah. Dan faktanya, orang yang tersinggung dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, terutama di awal dakwah beliau, itu jumlahnya mayoritas.
Bahkan mereka marah besar kepada beliau, melempari beliau dengan batu. Beliau lagi sholat, mereka lempari dengan kotoran. Mereka caci maki beliau. Bahkan mereka telah bersepakat untuk membunuh beliau. Dan pada akhirnya beliau harus terusir dari kampung halaman. Jadi jangan sampai kita merasa nggak enakan kepada manusia kalau harus mendakwahi mereka, kalau harus menyampaikan bahwa yang mereka yakini, yang mereka amalkan itu salah. Padahal ini tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebabnya jemaah sekalian, kita ini menjadi umat yang mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tugas kamu adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di depan mata kita hari ini ada kemungkaran yang sangat besar menurut agama Islam, yaitu keyakinan yang salah terhadap Nabi Isa alaihissalam. Lalu di atas dasar keyakinan itulah mereka merayakan Natal dan Tahun Baru. Maka saatnya kita juga melakukan tugas kita. Jadi hadis ini membuktikan kepada kita dari banyaknya dalil bahwa Nabi Muhammad SAW di antara tugas utama beliau adalah mendakwahi umat Nasrani. Dan hari ini jumlah mereka 2 miliar. Ini tugas kita semuanya. Maka ajarkan kepada umat Nasrani seperti yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita 4 keyakinan yang harus kita miliki terhadap Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, wa anna Isa Abdullah. Bahwasannya Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya, beliau bukanlah yang pantas untuk disembah. Beliau hanyalah hamba sama seperti kita, sama seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun menegaskan tentang itu sejak beliau masih dalam buayan ibunya. Allah sebutkan di surat Maryam ayat ke-30. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Diberikan kitab kepadaku, yaitu kitab Injil yang mereka sebut Bible. Dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Jadi, beliau adalah hamba Allah sama seperti kita. Dan betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia, terutama umat Nasrani, untuk menyadarkan mereka bahwa beliau hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Tidaklah Al-Masih putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria, kecuali Rasul yang telah berlalu sebelumnya para Rasul yang lain. Dan ibunya adalah seorang siddiqah, seorang yang benar. Kana yakulani ta'am. Keduanya makan makanan. Lihat jemaah sekalian. Allah ingin mengajak kita berpikir, keduanya makan makanan. Artinya keduanya butuh makanan. Keduanya sama seperti manusia biasa. Bukan yang pantas untuk disembah. Mereka hanyalah manusia yang perlu makan. Maka kita harus yakin beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Yang kedua, kita meyakini beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah sebutkan di ayat tadi, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali seorang rasul
dan telah berlalu sebelum beliau para rasul yang lain. Artinya jemaah sekalian, kita wajib memuliakan beliau, meyakini beliau sebagai utusan Allah, mencintai beliau. Oleh karena itu, ulama Islam sepakat, jika ada umat Islam melecehkan Nabi Isa alaihissalam atau melecehkan Yesus, maka dia menjadi murtad, kafir, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Karena berarti dia nggak beriman kepada beliau sebagai utusan Allah. Dan tidak beriman kepada seorang rasul, itu sama saja kufur terhadap seluruh rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Kaum Nuh mendustakan seluruh rasul. Padahal di zaman itu rasul hanya satu yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau mereka mendustakan beliau, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka telah mendustakan seluruh rasul. Oleh karena itu, beriman kepada para rasul masuk dalam rukun iman. Cuma bedanya, kita tidak diperintahkan mengamalkan syariat Nabi Isa alaihissalam. Karena beliau tidak diutus kepada kita. Beliau diutus kepada Bani Israel. Untuk apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ucapan beliau, "Ya Bani Israel, a'budullaha Rabbi wa Rabbakum." Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Robku dan Rob kamu. Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu makna beliau sebagai utusan Allah, untuk mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Tapi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 171, bahwa Paulus, seorang Yahudi, menyesatkan mereka. Dan itu sebagian ahli sejarah mengatakan terjadi kurang lebih 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Jadi dalam rentang waktu itu, banyak pengikut Nabi Isa alaihissalam masih beriman, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang Paulus dan mengajari mereka bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga. Bahwa Isa itu adalah anak Allah. Bahkan Isa itu adalah Allah itu sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat Nasrani. Di antaranya surat An-Nisa ayat 171. Ini termasuk ayat penting yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan jangan kamu berkata atas Allah kecuali kebenaran. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Al-Masih Isa putra Maryam tidak lain adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan kalimatnya yang diucapkan kepada Maryam dan ruh darinya, yaitu ruh ciptaan Allah. Fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalathah. Maka berimanlah kepada Allah dan para rasulnya, dan jangan kalian mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Intahu khairan lakum. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci dia dari memiliki anak. Kenapa jemaah sekalian Allah mengatakan dia maha suci dari memiliki anak? Karena ucapan Allah memiliki anak itu mengotori kemuliaan Allah. Sehingga Allah mengatakan dia maha suci dari memiliki anak.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah dia Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara. Ini termasuk ayat penting untuk kita sampaikan kepada umat Nasrani. Kemudian yang ketiga, yang harus kita imani pada Nabi Isa alaihissalam adalah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat Allah yang diucapkan kepada Maryam. Maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun. Jadilah engkau. Maka terciptalah beliau. Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepada Maryam, kun. Jadilah engkau, maka terciptalah beliau. Dan ini Allah tegaskan juga di surat Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun. Fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti perumpamaannya Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah ucapkan, kun, terciptalah engkau. Maka, jadilah beliau. Dan di sini juga ada bahan renungan untuk kita ajak kepada mereka berpikir. Kalau mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam dengan alasan beliau itu anak spesial, yang lahir tanpa ayah. Maka kalau itu alasannya, Nabi Adam alaihi salam lebih pantas untuk disembah. Karena beliau bukan hanya lahir tanpa ayah, tanpa ibu sekaligus. Nabi Adam alaihi salam tercipta bukan hanya tanpa ayah, bahkan tanpa ibu. Kalau begitu, jika itu alasannya, seharusnya Nabi Adam alaihi salam lebih layak untuk disembah. Ini juga makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-59. Jadi di antara keutamaan Nabi Isa alaihi salam, beliau lahir tanpa ayah dengan kalimat Allah kun, terciptalah engkau. Maka terciptalah beliau di rahim Maryam. Yang keempat, kata Nabi SAW, yang harus kita imani pada diri Nabi Isa AS, wa ruhum min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ruh beliau juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga penekanan dari Allah Tabaraka wa ta'ala agar kita tidak menuhankan beliau. Karena sebagaimana fisik beliau adalah ciptaan Allah, begitu pula ruh beliau adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Tidak pantas manusia menuhankan beliau, dan tidak layak pula mereka mengatakan beliau adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, sesungguhnya Allah sangat murka tatkala mereka mengatakan Allah memiliki anak. Oleh karena itu sangatlah tidak pantas tatkala mereka mengatakan Allah memiliki anak, kemudian mereka atas dasar itu merayakan hari lahir beliau, kemudian kita mengucapkan selamat Natal. Itu tidak pantas. Allah sedang murka, semurka-murkanya kita malah mengucapkan selamat. Akidah yang keempat, dalam hadis ini yang harus kita yakini agar kita masuk surga, kata Nabi SAW, wal jannata haqqun wan nar haqqun. Kita harus meyakini surga itu benar adanya dan neraka juga benar adanya. Ini bagian dari rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Termasuk pokok keimanan kepada hari akhir, kita meyakini adanya surga dan neraka. Surga adalah negeri kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan neraka adalah negeri azab yang Allah siapkan
untuk orang-orang kafir dan para pendosa. Dan termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah bahwa surga dan neraka sudah diciptakan, dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama masuk surga, dan bahwa surga dan neraka itu kekal, dan bahwa penghuni neraka terbagi dua, yang kekal dan tidak kekal. Yang kekal adalah semua non-muslim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yang tidak kekal adalah orang-orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar sampai mati tidak bertobat dan Allah tidak berkenan mengampuni mereka. Maka Allah apabila berkehendak memasukkan mereka ke neraka, mereka pun dimasukkan ke neraka, namun mereka tidak kekal di dalamnya. Ini di antara yang harus kita yakini terhadap surga dan neraka. Apabila kita memiliki 4 pokok akidah ini, kata Nabi SAW, adakhalahullahu al-jannata ala makana minal amal. Akan dimasukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang yang memiliki 4 akidah ini ke dalam surga, berapapun amalan yang dia kerjakan, maka dia pasti masuk surga. Hanya saja jemaah sekalian, sebagaimana sudah sering saya ingatkan, orang yang masuk surga itu ada 2 macam. Masuk surga secara sempurna, yaitu secara langsung. Dan ada yang terancam singgah dulu di neraka. Tapi selama dia memiliki hal ini, dia pasti masuk surga. Walhamdulillah, kita lanjutkan insya Allah setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. asyhadu an la وأن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. asyhadu حي على الصلاة. la haula wa la quwwata. حي على الصلاة. حي على الفلاح. La haula wa la quwwata. حي على الفلاح. La haula wa la quwwata. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Kita lanjutkan penjelasan Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pelajaran yang kedua, si'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita luasnya anugerah Allah dan perbuatan baiknya kepada kita. Karena hanya dengan amalan yang sedikit Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini menunjukkan luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu pula diampunkannya dosa-dosa kita, padahal dosa kita sangat banyak, syukur kita sangat sedikit, tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala
rahmatnya lebih luas daripada dosa-dosa kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula berprasangka baik kepada Allah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, prasangka buruk kepada Allah adalah dosa besar. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berprasangka baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas anugerahnya dan perbuatan baiknya kepada kita. Pelajaran yang ketiga, wujubu tajannubil ifrat wa tafrid fi haqqil anbiya was salihin. Wajibnya menjauhi sikap ifrat, berlebih-lebihan atau gulu, dan sebaliknya sifat tafrid, sifat meremehkan atau menyia-nyiakan pada hak para nabi dan orang-orang soleh. Fala najhadu fadlahum wala naglu fihim. Maka kita tidak boleh mengingkari keutamaan mereka, tidak boleh pula kita gulu kepada mereka. Fanasrif lahum syai'an minal ibadah, sampai kita menyerahkan kepada mereka satu bentuk ibadah. Kama yaf'alu ba'dul juhal wad-dullal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh dan orang-orang yang tersesat. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Begitu pula kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka terkandung di dalamnya pelajaran yang sangat penting. Untuk seluruh Nabi dan Rasul, begitu pula orang-orang soleh, kita hindari dua sisi ekstrim. Sisi ekstrim yang pertama bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam memuliakan para nabi maupun orang-orang soleh, sampai kemudian mengangkat derajat mereka seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, sampai hari ini masih banyak orang yang melakukannya. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka perlakukan itu kepada orang yang mereka anggap sebagai wali Allah, sebagai orang soleh. Ternyata dia adalah Dajjal, pendusta besar, alias Dajjal kecil. Jadi para penyesat umat itu juga pantas disebut Dajjal. Para ulama menyebut Dajjal untuk beberapa golongan. Pertama, para penyesat umat. Yang kedua, nabi palsu. Yang ketiga, para dukun dan tukang sihir. Yang keempat, para pemalsu hadis. Karena Dajjal itu secara bahasa artinya pendusta besar. Namun mereka itu adalah Dajjal kecil. Karena Dajjal besarnya itulah yang aslinya yang akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar dekatnya kiamat. Para Dajjal ini memang sengaja menggiring opini manusia, menggiring keyakinan manusia agar mereka bersikap gulu. Sampai suruh cium tangannya, bolak-balik cari berkah dari bekas-bekasnya. Sampai mereka menceritakan mereka punya keutamaan, bisa menyelamatkan orang dari azab kubur, bahkan setiap hari bisa pulang pergi bumi langit, bisa mengeluarkan orang dari neraka. Cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat. Maka hadis ini mengingatkan kita, jangan gulu, jangan berlebihan. Itu adalah pintu kesyirikan. Tapi sebaliknya juga, hadis ini mengingatkan kita, sifat yang kedua yang harus kita jauhi adalah sifat meremehkan, menjatuhkan, merendahkan para ulama dan orang-orang soleh. Apalagi para nabi dan rasul. Kalau seseorang merendahkan seorang nabi dan rasul, maka ulama Islam sepakat dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam.
Tidak ada perbedaan pendapat ulama Islam. Begitu pula merendahkan, membenci, menghina para sahabat Nabi SAW juga termasuk kekufuran. Imam Malik rahimahullah berdalil dengan surat Al-Fath ayat ke-29, liyagidha bihimul kuffar. Para sahabat itu menjadikan orang-orang kafir benci kepada mereka. Sehingga berdasarkan ayat ini Imam Malik rahimahullah dan bahkan disepakati oleh ulama 4 madhab bahwa orang-orang Syiah yang membenci para sahabat, mereka kafir. Murtad, keluar dari Islam. Kalau tadinya mereka Muslim. Adapun membenci para ulama dan orang-orang soleh setelah generasi para sahabat, maka ada 2 tingkatan. Kalau yang dibenci adalah amal soleh yang mereka lakukan, padahal itu ajaran Islam, maka itu kekufuran. Karena membenci satu ajaran Islam adalah pembatal keislaman. Sebagaimana Allah ingatkan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu Allah sesatkan mereka karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amalan mereka. Tetapi kalau yang mereka benci hanya pribadinya, maka minimalnya itu adalah dosa besar. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla memberi ancaman keras. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Maksudnya wali Allah, wali beneran, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan wali yang mengaku-ngaku sakti. Yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat kesyirikan dan berbuat bid'ah-bid'ah di dalam agama. Itu bukan wali Allah, melainkan wali setan. Itu pantas dibenci dan dimusuhi. Jadi jemaah sekalian, ini panduan kita dalam bersikap kepada orang-orang soleh. Kita cinta kepada mereka, tapi jangan berlebihan. Dan tidak boleh kita membenci mereka. Pelajaran yang keempat, anna aqidat tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah. Bahwasannya akidah tauhid menyelisihi seluruh agama-agama kekufuran. Minal yahud wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Apakah Yahudi ataukah Nasrani ataukah para penyembah berhala dan ad-dahriyin, orang-orang yang mengingkari hari kiamat atau mengingkari adanya surga dan neraka, adanya kebangkitan kembali. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan hadis ini menunjukkan kepada kita akidah tauhid atau agama Islam secara keseluruhan menyelisihi seluruh agama kekufuran. Di antaranya dalam hadis ini disebutkan 4 yang diselisihi. Yang pertama Yahudi. Karena Yahudi itu menentang para nabi dan rasul. Menentang ajaran para nabi dan rasul. Itu sifat Yahudi dan itulah sebabnya mereka menjadi al-maghdub alaihim. Orang-orang yang Allah murkai. Yang setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar minta perlindungan kepadanya dari jalan mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Allah murka kepada mereka. Nabi SAW menegaskan al-maghdub alaihimul yahud. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi. Karena sifat mereka menentang para nabi dan rasul. Bahkan sampai pada tingkat memusuhi dan membunuh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Dan para ulama mengatakan, meskipun mereka tidak membunuh Yesus, tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam secara hakiki, tapi mereka telah mendapatkan dosa membunuh beliau. Karena mereka sudah berusaha melakukannya. Meskipun tidak kesampaian, mereka sudah mendapatkan dosa membunuh beliau. Karena mereka bukan hanya niat, sudah berusaha melakukannya. Meskipun belum kesampaian. Cuma yang anehnya, hari ini, umat Nasrani
banyak yang mendukung Yahudi melakukan hal yang sama sekali nggak masuk akal sehat. Membantai orang-orang yang tidak bersalah. Membakar hidup-hidup wanita dan anak-anak di Palestina. Nggak masuk akal. Umat Nasrani banyak yang mendukung mereka. Bahkan mayoritas negara Nasrani, pemerintahnya secara resmi mendukung Yahudi. Dan kalau bukan karena dukungan mereka, Yahudi itu sangat lemah. Karena mereka hanya sebuah negara kecil. Jumlah penduduk mereka sangat sedikit. Kenapa mereka menjadi sangat kuat? Karena di belakangnya ada mayoritas negara-negara Nasrani yang mendukung mereka. Padahal yang dituhankan oleh Nasrani itu dibunuh oleh Yahudi. Dan orang-orang Nasrani meyakini demikian. Sementara kita nggak meyakini. Tapi orang-orang Nasrani meyakini Yesus itu disalib oleh orang-orang Yahudi. Tapi umat Islam tidak meyakini demikian. Sebagaimana Allah telah menerangkan di surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan ucapan mereka, yaitu ucapan Yahudi. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguh, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah. Lihat, apa keyakinan Yahudi terhadap Nabi Isa AS? Tuhan atau utusan Allah? Utusan Allah. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan, Nasrani itu kafir. Kalau ada umat Nasrani berdakwah di negara mereka, negara Yahudi, itu dipukuli loh. Minimalnya diludahi. Iya kan? Pernah lihat videonya kan? Ini kebodohan sebagian umat Nasrani. Sudah diludahi, dipukuli, ditampar, masih mendukung mereka untuk melakukan hal yang gak masuk akal sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh beliau, tidak pula mereka menyalibnya, akan tetapi hanya diserupakan kepada mereka. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan yang diserupakan itu adalah orang Yahudi yang paling ingin membunuh Nabi Isa AS. Allah rubah dia menjadi bentuk seperti Nabi Isa AS, dialah yang mereka salib. Sedangkan Nabi Isa AS, Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan orang Yahudi sudah mendapatkan dosa membunuh Nabi Isa alaihi salam. Sementara kita umat Islam mencintai Nabi Isa alaihi salam. Kita mencintai Yesus, kita memuliakan beliau. Nama beliau begitu harum di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mengimani beliau termasuk rukun iman kita. Ini yang pertama. Yang kedua kata Syekh, menyelisihi Nasrani. Maka ini sudah jelas. Kita meyakini Nabi Isa AS sebagai utusan Allah, tapi Nasrani meyakini beliau sebagai sesembahan mereka, juga sebagai satu dari yang tiga, juga sebagai anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya sebutkan, Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan, yang mengajari mereka keyakinan tersebut adalah Paulus, orang Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani untuk merusak dari dalam. Itu bukan ajarannya Yesus. Bukan ajarannya Nabi Isa alaihissalam mengajak manusia menyembah beliau. Sama sekali bukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, sesungguhnya yang pantas mengaku sebagai pengikut Yesus tinggal umat Islam. Karena hanya umat Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala persis seperti ajaran Yesus, ya Bani Israel abudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Yang ketiga, akidah tauhid menyelisihi al-wathaniyin, yaitu para penyembah berhala atau penyembah siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam akidah tauhid kita wajib memurnikan penyembahan kita hanya untuk Allah yang satu saja. Yang keempat kata beliau, akidah tauhid menyelisihi ad-dahriyin,
yaitu orang-orang yang tidak beriman akan hari kebangkitan. Mereka mengatakan, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr, kecuali waktu. Makanya mereka disebut ad-dahriyin. Karena mereka mengatakan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, wal jannata haqqun wan nar haqqun. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Dan juga jemaah sekalian, sangat tidak masuk akal kalau tidak ada hari kebangkitan untuk mendapatkan pembalasan. Kalau begitu, tidak perlu kita berbuat baik, dan orang yang berbuat buruk nggak usah takut. Lakukan saja semaunya. Seburuk apapun dia, nggak ada pembalasan. Maka itu nggak masuk akal, bertentangan dengan akal sehat. Maka datanglah ajaran Islam untuk menyelisihi mereka. Dan ini termasuk kekufuran. Andai ada seorang muslim, dia beriman dengan seluruh ajaran Islam, kecuali satu yang dia tidak yakini, manusia bisa bangkit kembali, atau adanya surga, atau adanya neraka, maka Islamnya batal, dia bukan lagi seorang muslim. Kita masuk pelajaran yang terakhir, yang kelima. Kata Al-Allama Al-Fauzan hafizahullah, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Bahwasannya para pelaku maksiat yang masih memiliki tauhid tidak kekal di neraka. Kenapa? Karena dalam hadis kata Nabi SAW, adakhalahul jannata ala makana minal amal. Orang yang memiliki tauhid dan memiliki 4 akidah ini, pasti dia Allah akan masukkan ke dalam surga meskipun amalannya sedikit. Itu juga bermakna meskipun dosanya banyak, pasti dia Allah masukkan ke dalam surga. Tapi masih ada kemungkinan dia singgah di neraka. Namun suatu hari dia akan dikeluarkan dari neraka selama dia masih memiliki tauhid berdasarkan hadis ini. Dan ada makna yang kedua. Maksud akhir hadis, Allah akan masukkan dia berapapun amalannya ke dalam surga. Artinya, kedudukannya di surga tergantung amalannya. Jadi, ada 2 makna akhir hadis dan dua-duanya benar. Makna yang pertama, dia pasti Allah masukkan ke dalam surga meskipun amalannya sedikit. Makna yang kedua, kedudukannya di surga tergantung amalannya. Jadi, tauhid dan pokok-pokok keimanan adalah syarat dia masuk surga. Namun, di mana dia di surga, itu tergantung pada amalannya. Berarti makin banyak sholat seseorang, puasa seseorang, bukan hanya sholat sunnah, bukan hanya sholat wajib, dia tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, bukan hanya puasa wajib, dia tambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalannya, dia akan diberikan anugerah, bukan hanya surga, tapi surganya lebih tinggi daripada yang amalannya kurang. Akan tetapi, tetap semuanya dimasukkan ke dalam surga. Dan seorang hamba pasti bersyukur, meskipun dia masuk surga yang paling rendah. Karena Nabi SAW mengabarkan, surga yang paling rendah itu, seperti dunia ini seluruhnya, seperti seluruh kenikmatan dunia ini, dikali 10. Berarti 11 jadinya kan? Itu pemilik surga yang paling rendah. Kalau di dunia ini semuanya kenikmatan, maka itulah surga dia dikali 10. Itu pemilik surga yang paling rendah. Mau masuk surga yang paling rendah? Usahakan jangan. Karena yang masuk surga yang paling rendah, dialah yang terakhir keluar dari neraka. Itu masalahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga tanpa masuk ke dalam neraka sedikit pun. Walhamdulillah,
Sampai di sini, mungkin ada sedikit tanya jawab.